TikTok buka suara usai dituding ancam UMKM RI lewat Project S. Afrika Selatan sabet predikat negara terbaik di bumi tahun 2023. Perbandingan biaya transaksi QRIS, kartu debit dan kartu kredit. TikTok Indonesia buka suara ihwal tudingan merugikan usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal lewat Project S. Sebelumnya, tudingan itu dilontarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Menkop UKM, yakni Teten Matsuki dan DPR. Para politikus mengklaim algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan konsumsi warga Republik Indonesia. Hal itu pun dipakai untuk mengimpor barang sebanyak-banyaknya dari Cina ke Indonesia hingga mengalahkan UMKM dalam negeri. Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S. Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas atau cross-border di TikTok Shop Indonesia. TikTok Indonesia dalam keterangannya berkomitmen untuk memperdayakan penjualan lokal dan UMKM di Indonesia dan akan terus berinvestasi di Indonesia. Platform dari ByteDance Cina ini mengklaim salah satu adalah inisiatif untuk memperdayakan UMKM lokal adalah program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok Si Impact Forum. CNN Indonesia pun menyinggung soal TikTok lewat Project S, diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal 426 triliun yang mengalir ke Cina. Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal tersebut. Sebelumnya, Teten mengatakan 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace tetap kalah saing dengan banjir barang impor. Ia menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya, sehingga berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen Indonesia, sehingga ia merasa hal tersebut menjadi suatu ancaman bagi UMKM. Senada, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PKS Amin Kaka, menyinggung soal dampak buruk dari Project S. Ia pun meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah serius memberangus penjajahan asing dalam urusan perdagangan online. Menurut Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 476,3 triliun pada tahun 2022. Sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, 426,67 triliun atau 90%-nya dinikmati produsen luar negeri, terutama negara Cina. Afrika Selatan menyabet predikat negara terbaik di bumi pada tahun 2023 dalam jajak pendapat yang digelar The Telegraph. Ini pertama kalinya Afrika Selatan mendapat predikat tersebut. Menjadi catatan baru karena Afrika Selatan mengalahkan Selandia Baru yang sejak 2012 selalu dinobatkan sebagai negara terbaik di bumi versi Telegraph Travel Awards. Selandia Baru sendiri menempati peringkat kedua dalam daftar negara terbaik di bumi di tahun 2023 ini. Sebanyak 30.000 orang mengikuti jajak pendapat The Telegraph kali ini. Penghargaan negara terbaik di bumi versi Telegraph Travel Awards terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 melanda. Setelah itu ditiadakan dan baru tahun ini digelar kembali. Dalam jajak pendapat tahun 2019, Afrika Selatan menduduki peringkat kelima. Dalam kurun waktu 4 tahun, Afrika Selatan mampu menyalip hingga berada di urutan teratas negara terbaik di bumi 2023. Afrika Selatan juga terpilih sebagai tujuan liburan terbaik untuk tahun 2023. Itu bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat keunikan serta keindahan alamnya yang sangat natural. Seperti dilansir Daily Star, ketika pergi berlibur, wisatawan menginginkan
akan ada banyak aspek yang berbeda dari destinasi yang dituju. Beberapa menyukai situs bersejarah, yang lain menginginkan pantai, bagi sebagian orang memilih aspek makanan atau minuman, dan bagi banyak orang adalah pemandangan yang indah. Di Afrika Selatan, pengunjung bisa memperoleh itu semua. Bagian terbaik dari perjalanan ke Afrika Selatan adalah variabilitasnya. Ada beberapa ekosistem berbeda di negara ini yang berarti kamu dapat memilih liburan seperti apa yang kamu sukai. Misalnya, pecinta binatang dan alam dapat mendaki melalui Taman Nasional Kruger. Tempat ini dihuni oleh binatang besar seperti gajah, badak, singa, dan macan tutul, serta Anda dapat menikmati safari untuk melihat binatang favorit kamu. Pegunungan, dataran semak, dan hutan tropis semuanya berlimpah di Afrika Selatan. Sehingga dengan kegiatan panjat tebing, hiking, dan safari, kamu akan melihat sejumlah pemandangan paling menakjubkan. Mereka yang lebih suka petualangan yang lebih santai dapat menuju ke Western Cape. Wilayah di Afrika Selatan ini menawarkan pantai yang indah dengan pasir putih. Kamu bisa bersnorkeling, menikmati matahari, melintasi lautan dengan tur kapal ke Samudra Hindia atau Atlantik dan Pulau Robben, penjara yang pernah menahan Nelson Mandela. Tapi salah satu pantai di Afrika Selatan tidak seperti yang lain adalah Pantai Boulders, yang memiliki pasir keemasan dan perairan biru cerah, serta juga merupakan rumah bagi koloni penguin. Adapun top 10 negara terbaik di bumi 2023 versi Telegraph Travel Award, yakni pada posisi ke-10 ada negara Botswana, pada posisi ke-9 ada negara Costa Rica, pada posisi ke-8 ada negara India, posisi ke-7 diisi oleh negara Kenya, posisi ke-6 diisi oleh negara Italia, masuk pada 5 besar ada negara Australia, negara Jepang masuk pada posisi ke-4, posisi ke-3 ada negara Maladewa, di posisi kedua ada negara Selandia Baru, dan pada posisi pertama dimenangi oleh negara Afrika Selatan. Bank Indonesia atau BI menetapkan biaya layanan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS, alias Merchant Discount Rate atau MDR. Usaha Ultramikro atau UMI 0,3% berlaku sejak 1 Juli 2023. Tarif ini tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Saat pandemi COVID-19 melanda, MDR QRIS UMI ditetapkan sebagai 0% atau tak dipungut hingga 30 Juni 2023. Berdasarkan paparan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Diki Kartikoyono menyampaikan, biaya transaksi yang dibebankan kepada merchant atau penjual tidak hanya untuk pembayaran menggunakan QRIS. Biaya serupa juga dibebankan untuk transaksi kartu debit dan kartu kredit. Namun, transaksi yang dikenakan menggunakan pembayaran QRIS jauh lebih murah dibandingkan dengan kartu debit dan kartu kredit. Tulis Diki dalam paparannya, QRIS menawarkan skema harga yang efisien dibandingkan metode pembayaran lainnya. Secara rinci, untuk jenis merchant reguler, biaya MDR QRIS ditetapkan sebagai 0,3% untuk jenis usaha mikro. Sedangkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar ditetapkan dengan biaya 0,7%. Untuk jenis merchant khusus kategori Badan Layanan Umum atau BLU, Public Service Obligation atau PSO, dan SPBU, biaya pembayarannya menggunakan QRIS ditetapkan sebesar 0,4%. Adapun untuk pendidikan dikenakan biaya 0,06%. Bila menggunakan pembayaran dengan kartu debit GPN, maka biaya yang dikenakan sebesar 0,15% untuk seluruh kategori, mulai dari usaha kecil, menengah, besar, pendidikan, hingga SPBU jika menggunakan bank yang sama. Namun, jika membayar dari bank berbeda, biaya yang dikenakan 0,5% hingga 1%. Sementara untuk pembayaran menggunakan kartu kredit, biaya yang dikenakan maksimal 2%.
Semua biaya dari metode pembayaran ini dikenakan kepada penjual. Lebih lanjut, biaya MDR QRIS Indonesia sebesar 0,3 sampai 0,7% ini lebih murah dibandingkan negara tetangga. Misalnya, Malaysia menetapkan tarif MDR hingga 3%, Jepang 1,5% sampai 3,5%, Singapura 0,5%, dan India 0,3% sampai dengan 0,8%. Bisa News.id, Nindya Flarisa mewartakan.